Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dambarisa dari kelas 11 5. Sini saya akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang materi kerumunan dalam sosiologi. Jangan lupa simak videonya ya. Apa sih kerumunan itu? Kerumunan itu adalah sekumpulan orang-orang yang berkumpul berada di suatu tempat pada waktu tertentu. Biasanya mereka ada di sana karena ada acara, tujuan yang sama, dan berkegiatan yang sama. Dan juga kerumunan itu bisa terjadi secara begitu saja dan tanpa rencana atau karena sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada ciri-ciri kerumunan. 1. Kerumunan biasanya terdiri dari banyak orang yang sedang berkumpul. Kedua, mereka juga berkumpul di tempat dan waktu tertentu. Ketiga, biasanya ada acara atau tujuan tertentu yang bikin mereka berkumpul. Yang keempat, di dalam kerumunan itu orang-orang yang mungkin saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada macam-macam kerumunan. 1. Kerumunan yang bersifat sementara. Kerumunan yang bersifat sementara itu adalah kerumunan yang terbentuk secara spontan, tidak terencana, dan hanya berlangsung dalam waktu singkat. Orang-orang dalam kerumunan ini biasanya tidak saling mengenal dan berkumpul karena perhatian atau kepentingan yang sama terhadap suatu kejadian tertentu. Setelah kejadian selesai, kerumunan akan bubar dengan sendirinya. Contohnya, kecelakaan di jalan raya. Orang-orang yang berkumpul di lokasi kecelakaan karena rasa ingin tahu dan ingin membantu atau hanya ingin menonton. Lanjut, ada kerumunan yang tidak menyenangkan. Kerumunan yang tidak menyenangkan adalah sekumpulan orang yang berkumpul karena adanya kejadian yang tidak diinginkan, sehingga kerumunan itu berkumpul menjadikan suasana yang menjadi tegang, panik, dan cemas. Contohnya ada kerumunan warga yang sedang terjadi karena ada kebakaran. Contoh gambarnya di samping ya. Selanjutnya B. Kerumunan orang panik. Kerumunan orang panik adalah sekumpulan orang yang berkumpul atau bergerak bersama karena rasa takut atau panik akibat situasi darurat. Biasanya kerumunan ini tanpa koordinasi sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Contohnya, ada penonton yang panik berlarian ke sana kemari saat terjadi kebakaran di stadion. Contohnya di samping ya. Selanjutnya C. Kerumunan penonton. Kerumunan penonton adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk menyaksikan suatu peristiwa atau pertunjukan tanpa ikut partisipasi secara aktif. Mereka hanya menjadi pengamat atau penonton, biasanya karena rasa ingin tahu atau minat terhadap kejadian tersebut. Contohnya, ada orang-orang yang sedang menonton konser musik. Gambarnya ada di bawah ya guys. Selanjutnya yang kedua, kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial adalah kerumunan yang terbentuk secara terencana dan biasanya memiliki hubungan dengan aturan, norma, atau organisasi resmi di masyarakat. Kerumunan ini biasanya terjadi karena ada kegiatan yang sah dan diakui secara sosial, sehingga lebih tertib dan terarah. Contohnya, kerumunan halayak penonton atau pembaca atau pengunjung formal. Semisal ada penonton pertandingan olahraga di stadion, dan ada juga peserta seminar pendidikan di aula. Kelompok ekspresif yang direncanakan, semisal ada pawai budaya dalam perayaan hari kemerdekaan. Selanjutnya ada A. Halayak penonton atau pendengar formal. Halayak penonton atau pendengar formal adalah sekelompok orang yang menghindari suatu acara atau peristiwa secara teratur, resmi, dan terorganisir. Mereka hadir dengan kesadaran, biasanya melalui undangan atau tiket, dan memiliki tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, hiburan, atau pendidikan. Contohnya ada penonton seminar pendidikan di universitas. Selanjutnya B. Kerumunan ekspresif yang direncanakan. Kerumunan ekspresif yang direncanakan adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk mengekspresikan emosi atau perasaan secara bersama-sama.
dalam sebuah acara yang telah direncanakan atau dijadwalkan sebelumnya. Tujuan utamanya bukan untuk melakukan tindakan, tetapi untuk meluapkan perasaan seperti kegembiraan, kekaguman, dan kesedihan. Contohnya ada prade budaya atau pawai seni. Yang ketiga ada kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum adalah sekumpulan orang yang berkumpul dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kerumunan jenis ini seringkali melibatkan kekerasan, perusakan, atau tindakan kriminal lainnya, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak lain. Contohnya seperti 1. Kerusuhan massa yang merusak fasilitas umum atau membakar kendaraan. 2. Demonstrasi yang berujung berontak dan perusakan properti. 3. Aksi tawuran atau kelompok masyarakat atau pelajar. Selanjutnya, A. Kerumunan yang bersifat emosional. Kerumunan emosional itu kumpulan orang yang datang karena terbawa perasaan dan bisa karena senang, sedih, marah, atau takut. Orang-orang di dalamnya mengikuti suasana, jadi gampang terpengaruh emosi satu sama lain. Contohnya, ada penonton bola yang teriak kegirangan saat timnya menang. Selanjutnya yang B, kerumunan yang bersifat immoral. Kerumunan yang bersifat immoral itu adalah kumpulan orang yang melakukan hal-hal negatif atau melanggar norma, kayak merusak, mencuri barang-barang, atau ikutan tawuran. Biasanya orang-orang jadi berani itu karena rame-rame, padahal sendiri juga belum tentu itu berani. Contohnya, ada tawuran antar kelompok pelajar di jalan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.